Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before we start our material today, let's pray together. Ala hadiniya wa ala kulli niyah sholihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. I would like to say thank you for coming to my presentation. Honorable Mr. Muhammad Rahmanan, LCMTHI, and all of my beloved friends. First of all, let us thank to Allah by saying Alhamdulillah Rabbil Alamin. May salawat and salam always be with our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peace be upon him. Okay, our presentation today is about faith in Qada and Qadar, the difference between Qada and Qadar, all kinds of destiny or takdir, the lesson or hikmah of believing in Qada and Qadar, and legal status for making reason with destiny or takdir. And it will be delivered by me, Nafa Nabila. Okay, next, this is the table of content of this material. First is the difference between Qada and Qadar. The difference between Qada and Qadar. Qada literally means stipulation, provision, command, notification, creation, and will. Qada in terms, namely God's decree that was recorded in Lahul Mahfuz since the time of Azali. This decree is in accordance with His will and applies to all creatures or the universe. The Qadar in language means the size, measure, or nature. Certainly, determination that has occurred or a decision that is realized. Qadar or destiny in terms is a stipulation, a decision of Allah who has almighty nature or Qadir over all His creation, both in the form of God destiny and bad destiny. Okay, iman kepada Qada dan Qadar merupakan rukun iman yang keenam, dan arti beriman kepada Qada dan Qadar merupakan percaya dengan sepenuh hati bahwa semua yang terjadi pada diri kita, baik yang sengaja ataupun tidak sengaja, merupakan ketetapan dari Allah sejak zaman azali dan sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Jadi semua yang terjadi di dunia ini sudah pasti diketahui oleh Allah jauh sebelum hal itu terjadi. Qada secara bahasa berarti ketetapan, ketentuan, perintah, pemberitahuan, penciptaan, serta kehendak. Sedangkan secara istilah yakni ketetapan Allah yang tercatat di Lauhul Mahfuz sejak zaman azali. Ketetapan ini sesuai dengan kehendaknya dan berlaku untuk seluruh makhluk atau alam semesta. Adapun qadar atau secara bahasa yang berarti ukuran, takaran, atau sifat, kepastian, ketetapan yang telah terjadi atau keputusan yang diwujudkan. Qadar atau takdir secara istilah adalah ketetapan, keputusan Allah yang memiliki sifat maha kuasa atau qadir atas segala ciptaannya, baik berupa takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Dan menurut Mutahari dalam bukunya Insan wal Qada wal Al-Qadar, peristiwa alam dari sisi keberadaannya pada ruang lingkup pengetahuan Tuhan dan kehendaknya dinamai qada, sedangkan dari sisi kejadiannya dalam bentuk waktu, kadar, dan tempat tertentu dinamai qadar atau takdir. Next is An-Nawawi explain the parable that shows the difference in the meaning of qada and qadar in the book Kashifatu Saja Syarah Safinatun Najah as follows. God's will related to eternal life, for example, you will become a pious or knowledgeable person is qada. Meanwhile, the creation of knowledge within you after your presence in this world, according to His will, is qadar. Jadi, An-Nawawi membuat perumpamaan mengenai perbedaan qada dan qadar, yakni dalam kitab Kashifatu Saja Syarah Safinatun Najah, yakni kehendak Allah berkaitan dengan azali, berkaitan pada azali, misalnya kelak kalian akan menjadi orang alim atau orang yang berpengetahuan, itu merupakan qada. Sedangkan adanya ilmu atau penciptaan ilmu dalam diri kalian setelah kalian lahir di dunia ini, itu merupakan qadar yang sesuai dengan kehendaknya. Dan maksud and the meaning of the parable above
as I said before, is that the difference between qada and qadar lies in category in the eternal age, with qada as a determination of what a person will become in the future, while qadar as God relation of making up for that person according to his will. In essence, there is no event that has happened to the creatures as a coincidence because of all that has become his qada and qadar. Jadi maksud dari perumpamaan yang telah saya sebutkan sebelumnya adalah qada itu ketetapan yang akan dijalani atau yang akan terjadi pada seseorang kelak, sedangkan qadar itu sebagai realisasinya atas qada yang ada pada diri orang tersebut sesuai dengan kehendaknya, dan tidak ada satu peristiwa pun yang yang dilalui makhluk hidup sebagai sebuah kebetulan gitu, karena semua itu sudah menjadi qada dan qadar dari Allah. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Hadid yang memiliki arti, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Sebelum kami menciptakannya, sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Nah, pemahaman mengenai takdir ini menimbulkan perdebatan di antara golongan dalam Islam. Yakni ada 3 golongan yang berbeda, yakni golongan Jabariyah, golongan Qadariyah, dan golongan Asy'ariyah. Nah, Jabariyah ini meyakini bahwa segala ketentuan atau takdir itu telah ditetapkan oleh Allah, sedangkan golongan Qadariyah ini meyakini bahwa segala ketentuan atau takdir adalah atas usaha manusia, atas kehendak atau kemauan manusia. Sedangkan golongan yang ketiga, yakni Asy'ariyah, meyakini bahwa ketentuan telah ditetapkan oleh Allah, namun manusia juga tetap dituntut untuk berikhtiar atau berusaha untuk mendapatkan takdir yang baik. Nah, golongan Asy'ariyah ini mengambil posisi tengah atau wasatiyah. Dan perlu digarisbawahi bahwa pemahaman dan keyakinan yang benar mengenai qada dan qadar sesuai dengan perspektif Al-Quran dan hadis sangatlah penting bagi umat Islam. Namun, banyak kesalahpahaman yang terjadi bahwa kejelekan dan kemaksiatan manusia itu dinisbahkan serta-merta kepada Allah. Memang kalau sesuatu terjadi kepada manusia itu, kehendak Allah itu dibenarkan, namun setiap manusia juga mempunyai kehendak sendiri. Dia berhak untuk memilih mana yang baik, mana yang benar, sebab apa yang dia putuskan itu akan menjadi pertimbangan, akan menjadi pertanggungjawaban di akhirat kelak. Dan Allah telah memberi beban tanggung jawab kepada manusia berupa kewajiban atau perintah dan larangan kepada manusia. Beban yang dapat dipenuhi karena potensi akal mereka. Dengan kekuatan tersebut, mereka memilih, Allah memberi kebebasan kepada manusia untuk memilih perbuatan yang dikehendaki. Seperti itu. Dan pernah ada suatu cerita bahwa salah satu khalifah itu mau berhijrah gitu, mau pindah ke suatu daerah, dan di daerah itu ternyata ada suatu wabah atau ada suatu penyakit, dan khalifah itu memutuskan untuk kembali ke daerahnya. Maka ada yang berkata, "Kenapa kamu menghindari takdir?" Dan khalifah tersebut berkata bahwa, "Aku menghindari takdir untuk mendapatkan takdir yang baik." Nah, di sini tuh bukan berarti kita itu tidak beriman pada takdir, tapi kita memilih, kita menggunakan hak kita untuk memilih takdir yang baik seperti itu, dan meninggalkan takdir yang buruk. Dan nyatanya dalam kehidupan sehari-hari, takdir atau ketentuan dari Ilahi sangat berkaitan erat dengan usaha manusia, sehingga usaha manusia harus maksimal dan optimal, serta selalu diiringi dengan doa dan juga tawakal. Dalam artian setelah kita berusaha, kita berdoa, berharap kepada Allah, kemudian kita harus tabah atau tawakal, menyerahkan segalanya, menyerahkan nasib dan usaha kita kepada Allah, dan meyakini bahwa penentuan akhir kita itu berada pada Allah, dan kita harus tetap berpikir positif gitu, berpikir bahwa akhir dari harapan kita itu akan menjadi baik, seperti itu. And the next is all kinds of destiny, atau macam-macam takdir. Nah,
Seperti yang saya telah sebutkan tadi, manusia itu berhak untuk memilih gitu ya. Manusia merupakan makhluk istimewa yang diciptakan oleh Allah, mempunyai akal. Nah, akal itu digunakan untuk memilih hal-hal yang baik. Dengan akal, manusia mampu berpikir dan melakukan segala sesuatu berdasarkan apa yang dipikirnya. Nah, ketika menjalankan tugasnya, manusia diberikan kehendak bebas untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginannya. Hal itu juga termaktub dalam Al-Quran. Dan juga ada hadis yang mengatakan hal itu juga. Bahwa pengetahuan dan kejadian yang Allah telah tentukan dan pastikan akan dikembalikan pada manusia dan dilaksanakan oleh manusia tersebut. Akan tetapi, ketentuan, yakni ketika diterapkannya ruh dalam tubuh manusia, meskipun demikian, kita juga perlu pahami mengenai keberadaan lahul mahfudz, bahwa ketetapan itu jauh terjadi sebelum dihidupkannya ruh. Nah, dimaksudkan Allah dan pengetahuannya telah lebih dahulu daripada tulisan atau takdir yang Allah tulis. Memahami hal tersebut akan menjadi ketentuan atau kepastian bahwa Allah, bahwa kita itu harus menjadi manusia yang mawas diri dan menjaga setiap perbuatan, karena semuanya diperuntukkan untuk pengabdian kepada Allah. And as for the types of destiny, according to most scholars, they are divided into two types, namely mubram destiny and mu'allaq destiny. Jadi sesuai dengan keputusan sebagian besar ulama, takdir itu dibagi menjadi dua macam, yakni takdir mubram dan takdir mu'allaq. Takdir mubram destiny is a destiny decree of Allah that cannot be changed by anyone, cannot choose, and does not have the ability to change it. That is, this type of destiny is the absolute will of Allah. All creatures, like it or not, have to accept it, like death or illness. Jadi takdir mubram ini merupakan takdir atau ketentuan Allah yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Kita juga tidak bisa memilih, dan kita tidak memiliki kemampuan untuk mengubahnya. Dan artinya takdir jenis ini, takdir mubram ini itu mutlak dari Allah. Artinya semua makhluk itu harus menerima, baik dia suka ataupun tidak suka, seperti kematian dan sakit. Takdir mubram juga tidak hanya pada manusia, namun juga pada alam semesta, seperti peredaran matahari, bulan, bumi, dan planet lain sebagainya, yang dimana itu diatur sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah. Seperti itu. Selain itu, ada juga takdir mubram, yakni manusia pasti mempunyai akal, pikiran, dan perasaan. Kemudian segala sesuatu itu mempunyai kekuatan ukuran sebab akibat yang telah digariskan oleh Allah. And the second is mu'allaq destiny. The destiny of mu'allaq is a destiny that can still be changed through human efforts or God decrees. They apply to His creatures according to what He does in the world according to His own abilities. All God decrees that happen to humans according to what they choose in their life. Everything that happens to humans related to their future is this mu'allaq destiny. Every servant is given the opportunity by Allah to try to change his situation for the better life. Jadi takdir mu'allaq ini merupakan takdir yang dapat diubah oleh manusia sesuai dengan kehendak kita, sesuai dengan apa yang dilakukan di dunia, dengan kemampuannya sendiri. Segala ketetapan yang terjadi pada diri manusia sesuai dengan apa yang mereka pilih dalam hidup mereka, yang berkaitan dengan masa depan mereka. Nah, setiap hamba yang dilahirkan di dunia ini diberikan peluang atau kesempatan oleh Allah untuk mengubah keadaan dirinya menjadi lebih baik lagi. Nah, faktor penentu dari takdir mu'allaq ini adalah kesungguhan ikhtiar atau usaha seorang hamba dalam memperbaiki keadaan dirinya gitu. Seperti dalam surat Al-A'raf ayat 11, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sehingga mereka mau mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Contoh takdir mu'allaq seperti ada seorang anak yang dilahirkan dari keluarga yang sederhana. Dia itu berkeinginan untuk mendapatkan
masa depan yang lebih baik, maka dia harus berusaha melalui dia mulai belajar, kemudian dengan dia belajar, dia menjadi pandai, dia bersekolah dengan sungguh-sungguh, dan dia mendapatkan pekerjaan yang bagus gitu, yang dia inginkan, yang mapan gitu. Nah, dengan kemapanan itu, dia bisa mengangkat derajat keluarganya menjadi lebih baik, dengan ekonomi yang lebih baik, seperti itu. Next is the lesson of believing in qada and qadar, atau hikmah dari percaya terhadap qada dan qadar. Jadi, hal yang kita dapat setelah kita melaksanakan dan meyakini terhadap keputusan dan ketentuan Allah akan menjadikan diri kita menjadi manusia yang lebih bisa menahan hawa nafsu. Karena dengan mengimani qada dan qadar, menjadikan manusia bisa menjaga atau menahan diri dari segala sesuatu hal buruk, karena apapun yang kita lakukan nanti akan kita pertanggungjawabkan, seperti itu. And the first lesson of believing in qada and qadar is perfecting faith, atau menyempurnakan iman. Seperti kita ketahui bahwa iman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam, maka apabila iman yang satu ini tidak kita percaya dalam hati, maka kurang iman dalam diri kita itu. Dan iman kepada qada dan qadar itu menyempurnakan keimanan seorang hamba kepada Allah, dan tidak akan benar keimanan seorang hamba tanpa hal ini. Dan iman kepada takdir Allah termasuk penyempurna tauhid rububiyah dan tauhid nama-nama dan sifat Allah, yang yakni sifat qadir gitu ya. And the next is promote progress and prosperity, atau mendorong kemajuan dan kemakmuran. Dengan kita beriman kepada takdir, hendaknya kita mampu mempelajari alam semesta, mempelajari apa yang ada di sekitar kita, sehingga kita mampu memanfaatkannya. Dengan begitu, kita mampu memperoleh kejayaan, kita mampu memperoleh ilmu yang bermanfaat bagi alam sekitar. Misalnya kita memanfaatkan sinar matahari, kemudian air untuk pembangkit listrik, angin, gas, dan lain sebagainya. And the third is avoid arrogance, atau menghindari sifat sombong. Dengan beriman kepada takdir, seseorang yang telah mendapatkan kesuksesan yang besar, meraih jabatan yang tinggi, menjadi penguasa, mempunyai kepandaian, harta berlimpah, dia tidak akan merasa sombong, karena dia itu berpikiran bahwa semua ini tuh hanya titipan. Dan semakin ia rendah hati, ia menyadari bahwa sukses yang ia peroleh itu bukan semata-mata hasil kerja kerasnya, namun itu sudah ketentuan dari Allah. Apabila kita sudah bekerja keras tapi kita tidak ada izin atau ketentuan dari Allah, ya tidak akan sesukses itu gitu. Tanpa pertolongan Allah dan ketetapan seorang, tidak akan mampu memperoleh kesuksesan itu. Sehingga ketika ia mendapatkannya, dia harus bersikap tawadu atau rendah hati, karena dia sadar bahwa semua itu diperoleh karena keagungan Allah. Seperti dalam surat An-Nahl ayat 53 yang artinya, dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah datangnya, dan bila kamu ditimpa kemudaratan, maka hanya kepada Allah lah kamu minta pertolongan. Karena tanpa sebuah ketenangan hati gitu, dan tanpa adanya rasa mensyukuri atas apa yang telah ditentukan oleh Allah, itu kita tidak akan merasa cukup gitu. Kita akan selalu merasa iri dengan orang lain. Seperti itu. And the next is train husnuzon or good thought, atau melatih berhusnuzon atau berbaik sangka, berpikiran yang buruk, berpikiran yang baik maksud saya. Dan iman kepada takdir mendidik manusia untuk berbaik sangka pada ketetapan Allah, karena apa yang kita inginkan belum tentu berakibat baik. Demikian pula sebaliknya. Tuh. Jadi, jika kita sudah memahami pasrah dan berusaha pada qada dan qadar Allah, maka kita akan berusaha untuk memaksimalkan kesolehan amal dan akhlak dari diri kita. And the next is practice passion, atau melatih kesabaran. Seseorang yang beriman kepada qada dan qadar Allah, apabila ia ditimpa musibah, ia akan bersikap tabah, bersikap sabar, dan tidak mengenal putus asa untuk segera bangkit gitu, bahwa
dia juga percaya bahwa segala kesusahan itu pasti ada kemudahan gitu. Seperti dalam Quran surat Yusuf ayat 87 yang artinya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak putus asa dari rahmat. Sesungguhnya tidak putus asa dari rahmat melainkan kaum kafir. And the next is avoiding doubt and cowardice atau terhindar dari sifat ragu dan penakut. Nah, iman pada qada dan qadar ini juga menumbuhkan sifat berani. Misalkan ada orang nih, Khalid bin Walid. Setiap peperangan ia tampil secara gagah, siap berani gitu tanpa takut sedikit pun karena dia percaya bahwa Allah itu telah melindungi dia, menyelamatkan nyawanya gitu, sehingga ia dapat hidup hingga usia tua. Meskipun ia telah berkali-kali mendapatkan luka dalam peperangan. Next is legal status for making relation with destiny atau status hukum yang menetapkan atau percaya pada takdir gitu. The evidence of aqli that can be used as the reason for the existence of qada and qadar is contained the word of Allah, inna kullu syai'in khalaqnahu biqadar. Yang artinya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Dan itu merupakan dalil akli yang dapat dijadikan alasan adanya qada dan qadar yang ditetapkan oleh Allah. And the next is in another sense, qadar means provision or certainty contained in the Al-Quran, Surah Al-Mursalah, verse 23. Bismillahirrahmanirrahim. Faqadarna fani'mal qadirun. Meaning is, then we determine its shape, then we are the best of those who determine. Yang artinya, lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baiknya yang menentukan. Jadi Allah itu menentukan segala sesuatu. Semua itu berjalan sesuai dengan ketentuan yang berasal dari Allah. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dikatakan bahwa telah diperintahkan kepada malaikat Jibril supaya menulis 4 perkara, yaitu rezeki, ajal, amal, dan nasib, rugi atau untung bagi setiap manusia di muka bumi ini. Next is the aqli argument is a proposition taken from common sense. Common sense justifies the existence of events beyond the will and calculation of human reason. Jadi selain dalil nakli atau berasal dari Al-Quran dan hadis itu, terdapat juga dalil akli yang membuktikan adanya qada dan qadar, yakni diambil dari akal sehat. Akal sehat membenarkan adanya kejadian di luar kehendak dan perhitungan akal manusia. Akal sehat juga mengakui adanya peraturan, ukuran, undang-undang, serta sifat serta hukum alam atau sunatullah yang berlaku bagi alam semesta. The common sense also recognizes the existence of rules, nature, law, properties, and natural laws are sunatullah that apply to the universe, such as fire being hot, soil being solid, or water sea being salty. Yakni api yang bersifat panas, tanah bersifat padat, serta air laut yang asin gitu. And the people who want to be smart have to learn, want to be rich, they have to try, and want to be free, they have to fight. Jadi orang yang ingin pintar, dia harus belajar. Orang yang ingin kaya, dia harus berusaha. Sedangkan orang yang ingin merdeka, dia harus berjuang. Allah has made a predestination that to achieve something one must try. Well, thus provision cannot be changed. Jadi Allah itu telah membuat ketentuan takdir bahwa untuk mencapai segala sesuatunya itu harus dengan berusaha. Sedangkan ketentuan-ketentuan itu tidak dapat diubah. And next. Okay, thank you for your attention, for your next attention. If you have any question, you can write in the e-learning column on the next session. Forgive me if there are any mistake. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.